Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya untuk pelajarannya. Ini baru 9 anak yang sudah gabung. Berarti masih ada berapa jumlah anaknya? 16 ya. Berarti kurang 7 anak lagi, tapi tadi ada yang izin ke saya, 1 anak. Sambil menunggu yang lainnya juga ya. Nah, tadi saya memberikan soal ke kalian ya, mengenai perubahan entalpi, penentuan perubahan entalpi. Minggu lalu kan saya sudah memberikan materinya, sudah kalian pelajari. Tadi untuk latihan soalnya ada 3 soal yang saya bagikan ke kalian. Sudah dicoba-coba? Sudah dicoba? 11 farmasi, ada yang sudah mencoba soal yang saya berikan tadi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi kalau kalian sudah mengerjakannya ya, nanti setelah ini saya akan berikan pembahasannya. Nanti kalian akan jauh lebih enak ya. Oh, ternyata saya kurang mengertinya di sini. Jadi nanti kalian bisa tanya ya, daripada kalian cul-culan ya, belum mengerjakannya tapi langsung ke pembahasan. Nanti kalian tidak bisa mengevaluasi diri. Oke, saya mulai ya. Tadi ada 3 soal. Nah, soal yang pertama. Ini coba saya presentasikan ya. Coba sudah terlihat belum ini? Anak-anak? Sudah, Ya, Bu. terlihat ya. Sudah. Ya, 3 soal ya. Ini baru soalnya. Terus untuk data delta HF0-nya, silakan kalian membuka catatan kalian masing-masing ya. Nah, oke, saya mulai untuk yang pertama ya. Yang pertama, reaksinya kan CaH2 ditambah 2H2O sesuai dengan urutan fotonya tadi ya. Menjadi CaOH2 kali, ini ada duanya ini. CaOH2 kali dan 2H2. Nah, masih ingat ya rumusnya penentuan perubahan entalpi delta H. Kalau di sini diketahui data delta HF0, bahwa rumusnya itu adalah jumlah dari delta HF0 yang di sebelah kanan itu maksudnya apa? Produknya ya, produk. Jadi di sini ini sebagai reaktannya kan ada 2 ya. Ini reaktannya CaH2 sama H2O. Untuk produknya CaOH2 kali sama H2. Nah, jadi kalau kita mau mencari nilai delta H-nya, perubahan entalpinya ya. Nah, ini yang kanan CaOH2 kali ditambahkan dengan H2 ini dikurangi yang kiri. Kita tuliskan dulu aja untuk formulanya ya. Jadi perubahan entalpinya berarti sama dengan, langsung saya tuliskan ya, yang di sebelah kanan ada CaOH 2 kali. Jadi delta HF0 dari CaOH 2 kali ya, ditambah delta HF0 dari, nah yang di kanan ada ini ya, nah ada H2 ya, kita tambahkan dengan itu. H2 gas. Ini saya kopas-kopas biar ngetiknya cepat. Nah, jangan lupa koefisien itu juga ngaruh dalam penghitungan ya. Jadi data untuk nilai dari delta F0-nya itu nanti kalian kalikan dengan koefisiennya. Di sini kebetulan koefisiennya 1 nggak perlu ditulis. Ini 2, tuliskan di sini 2 ya. 2 kali. Nah, delta HF0 dari H2. Nah, ini yang di sebelah kanan. Saya berikan kurung kurawal. Yang kanan.
dikurangi yang kiri. Kayak ini saya bikin landscape aja deh. Bentar, lebih enak landscape ini. Nah, biar panjang. Oke, nah lanjut ya. Yang di kiri ada apa saja? Ada ini ya, CaH2 sama H2O. Nah, kita tuliskan lagi ya. Jadi delta HF0 dari CaH2 ditambah delta HF0 dari H2O sebanyak 2. Dua kali keliru, 2 ya ada di depannya ya, saya pindah seret. Delta HF0 dari H2O. Nah, gini nih ya, untuk fasanya juga itu berpengaruh. Coba contohnya saja ini ya, H2O. Di sini H2O-nya itu kan L ya, liquid. Bagaimana kalau nanti gas? Itu nilainya berbeda ya. Ketika H2O itu fasanya liquid, di saat lain fasanya gas, itu nilainya berbeda. Tapi nanti untuk data yang diketahui pada soal, itu biasanya pasti ngikutin soalnya ya. Nah, karena di soal itu H2O-nya liquid, pasti datanya itu liquid. Nggak mungkin yang dituliskan di situ itu adalah gas. Untuk formulanya ya, penentuan nilai delta H jadi tergantung dari reaksinya. Nah, di sini ada 3 soal ya dengan reaksi yang berbeda, otomatis rumus dari delta H-nya itu juga akan berbeda ya. Rumus umumnya itu tadi, delta H itu sama dengan jumlah dari delta HF0 yang produk dikurangi reaktan. Untuk penulisan formula ini apakah ada yang ditanyakan? Sulit nggak? Bisa dipahami sampai sini untuk yang formulanya ini? Bisa. Bisa ya. Oke, lanjut ya. Kalau kalian sudah menuliskan formulanya ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Nah, kita mulai memasukkan nilainya. Berapa nilai dari delta HF0 dari CaOH 2 kali? Berapa nilainya yang disoal? Ayo silakan kalian juga melihat. Berapa di situ, ayo nilainya? CaOH 2 kali. Negatif 197. Oke, saya tulis min 197 kilojoule per mol. Nah, satuan biasanya ada yang kilojoule per mol, ada yang kilokalori. Nah, jadi satuannya harus ditulis juga ya. Lanjut ya. Nah, untuk berikutnya yaitu H2. Sebanyak 2 ya. Jadi 2 kali, coba nilai dari delta HF0 H2 berapa? Di soal berapa yang diketahui? Negatif 285. Itu H2O, bukan H2. Ketika di sini ada H2, beda ya dengan H2O ya. Itu nilai untuk H2O, bukan H2. Nah, H2-nya berapa? 0. Kenapa kok 0? Karena unsur bebas. Iya, benar sekali ya. Nah, oke, bagus sekali. Ternyata kalian sudah memahami materi yang sudah saya berikan di video pembelajaran itu ya. Ya. Jadi ketika kalian menemukan unsur bebas, nilainya adalah 0. Jadi ini adalah 0 kilojoule per mol. Lanjut. Dikurangi. Sekarang yang kiri ada CaH2. Berapa nilainya CaH2? Berapa di situ nilainya CaH2? Negatif 189. Iya, benar. Min 189 kilojoule per mol. Nah, ditambah, jangan lupa ya, 2-nya ditulis ya, 2 kali H2O. Nah, baru yang tadi itu ya, min 285 itu punyanya H2O. Karena ini ada tandanya min, saya kurungin gini ya.
min 285 kilojoule per mol. Nah, selesailah kita memasukkan nilainya. Selanjutnya bagaimana? Ya tinggal dihitung kayak biasanya ya, menggunakan operasi matematik. Nah, saya rasa kalau sudah gini kalian pasti sudah bisa melanjutnya ya, gampang ya untuk melanjutkannya ya. Nah, kita hitung secara pelan-pelan saja. Kita mulai dari ini ya. Kita keluarkan semuanya dari kurungan ya. Nah, ibaratnya sudah tidak di penjara lagi, jadi keluar dari kurungan. Nah, yang ini, nah kita tulis ulang saja ya. Min 197 kilojoule per mol. Oke. Yang ini 2 kali 0, berarti 0 ya. Nah, tulis aja lah, biar tahu nanti asal usulnya ya. Nah, lanjut ya, yang ini sekarang. Min. Oh, ini min ketemu dengan min, berarti jadi plus ya. Nah, jadi min kali min kan sama dengan plus. Nah, kita keluarkan dari kurungan langsung ini ya. Nah, sekarang jadi plus nilainya. Lanjut yang ini. 2 kali ini sama juga ya, ini min ya, ketemu sama ini min juga, berarti nanti jadi plus. 285 kali 2 berapa? 285 dikalikan 2 berapa? 570. Berapa? 570. 570. Langsung saya tuliskan nilainya ya, plus 570 kilojoule per mol. Nah, sudah selesai sekarang ya, kita tinggal menjumlahkan semuanya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini ya. Nah, minnya ini terakhir saja, yang positif dulu yang sudah dijumlahkan. 189 ditambah 570 berapa? Dikurangi 197. Ayo silakan kalian hitung, saya menuliskan saja nanti. 189 ditambah 570 berapa? Dikurangi 197. Ada yang sudah ketemu hasilnya berapa? 562. 562 kilojoule per mol. Ya, benar sekali. Nah, ini untuk yang soal nomor 1 ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan untuk yang soal nomor 1? Sulit tidak? Nomor 1 ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang tanya, kita melanjut ke nomor 2. Bisa dilanjutkan? Bisa. Ya, sudah ya, sudah paham ya nomor 1. Oke, melanjut ke nomor 2. Sama ya konsepnya ya. Penentuan nilai delta H ya melalui data delta HF0. Nah, delta HF0-nya sudah diketahui di soal. Rumus umumnya sama ya. Jadi sigma dari delta HF0 yang produk kurangi reaktannya. Nah, di sini produknya ada CO2 sama H2O. Reaktannya ada C2H2 sama O2. Coba kita tuliskan dulu untuk formulanya. Nah, coba yuk sama-sama yuk. Apa saja ini untuk produknya? Ayo, sama-sama dong. Menuliskan untuk rumusnya, ayo. Produknya apa saja? Ayo, ini silakan dilihat ini ya. Gimana tulisannya, terlihat jelas ya dari situ ya? Berarti untuk formulanya delta H sama dengan delta HF0 dari apa? 11 farmasi. Ini dilihat ya. Untuk reaktannya ada C2H2 sama O2. Untuk produknya ada CO2 sama H2O. Nah, jadi kalau kita mau menuliskan formulanya, berarti delta H itu sama dengan delta HF0 dari apa? Ayo, sama-sama kita
menuliskan rumusnya. Kalau tadi kan sudah saya berikan contoh ya yang di nomor 1. Ayo sekarang kita sama-sama untuk menuliskannya. Ayo. Delta CO2. Iya, CO2 benar ya. CO2. Jangan lupa CO2-nya di sini ada sebanyak 4 ya. Berarti harus dikalikan 4. 4 kali delta HF0 dari CO2. Nah, lanjut. Ditambah apa? Delta HF0 dari H2O. Iya. 2 kali delta HF0 dari H2O. Benar. Nah, itu untuk yang produknya ya. Nah, jangan lupa dikurangi dengan reaktannya. Nah, coba dilihat untuk reaktannya. Berarti formulanya bagaimana? Lanjut, dikurangi C2H2. Iya, dikurangi, jangan lupa ada 2-nya ya, ini ya koefisiennya ya. Berarti 2 kali delta HF0 dari C2H2. Nah, nih. Nah, seperti ini ya. Lanjut, ditambah. Masih ada lagi yang meneruskan? Iya. 5 dikali delta HF0O2. Oke, benar sekali. 5 kali delta HF0 dari O2. Sudah. Formulanya sudah benar. Sekarang kita tinggal memasukkan nilainya. Sambil kalian lihat ya. Data di soal itu berapa? Nah, berarti ini 4 kali berapa untuk delta HF0 dari CO2? Berapa nilainya? Yang CO2 berapa? Negatif 390. Iya, min 394 kilojoule per mol. Ditambah sekarang yang H2O, berarti 2 kali berapa? Untuk yang H2O Negatif 242. iya, benar sekali. Min 242 kilojoule per mol ya. Nah, beres untuk yang produknya. Sekarang untuk yang reaktannya. Reaktannya ada C2H2 sama O2. Berarti untuk yang C2H2 di situ diketahui berapa? C2H2 52. min atau plus? Plus ya. Kita tetap dituliskan ya tanda plus minnya ya. Itu kan menunjukkan reaksi eksoterm endotermnya itu. Plus 52 kilojoule per mol. Lalu ditambah 5 kali delta HF0 O2. Berarti 5 kali berapa? 0. Kenapa kok 0? Unsur bebas. Iya, benar sekali. Dia O2 unsur bebas, jadi nilainya 0. Lanjut. Sudah benar memasukkan nilainya. Sekarang kita tinggal menghitung ya. Ayo kita hitung sama-sama. Pelan-pelan aja yang hitungnya satu persatu biar tahu asal usulnya. Nah, ini kita kalikan dulu ini. 4 kali min 394 berapa hasilnya? 1576. 1576 min ya. Min 1576 kilojoule per mol. Nah, ini dilihat ya. 2 kali min 242 berarti jadi min ya, plus kali min berapa? 242 min 242 kali 2 berarti berapa hasilnya? Min berapa? 484. Benar, 484 ya. Ada yang tanya? Kalau misalnya dikali pakai bilangan genap itu bukannya jadinya positif ya, Bu?
dikali bilangan kalian jadi yang mana? Yang mana yang kamu tanyakan? Saya negatif 394 dikali 4 tuh jadinya bukannya positif nih. Konsepnya bagaimana, Ndo? Untuk perkalian dilihat tandanya ya, bukan melihat dia itu genap atau ganjil. Ingat, bilangan positif kalikan positif hasilnya positif. Bilangan negatif kalikan negatif hasilnya positif ya. Kalau positif kalikan negatif atau kebalikannya negatif kalikan positif itu hasilnya negatif ya. Coba dibuka lagi deh buku SD-nya ya. Itu sudah ada kok di SD ya. Nah, lanjut ya. Nah, kilojoule per mol. Nah, sekarang yang ini ya, kita menuju ke reaktannya. Dilihat ini ya. Nah, ini nilainya positif, ketemu negatif, berarti nanti jadi positif atau negatif? Gampang. Negatif. Iya, negatif. Gampangnya kalau kalian susah untuk mengingatnya ya, tandanya beda jadi negatif, tandanya sama nanti jadi positif gitu aja ya. Min ya, langsung aja ini kalian kalikan 2 kali 5 2 berapa? Ini langsung saya keluarkan dari kurungan ini. Berapa? 104. Benar sekali, 104 kilojoule per mol. Nah, kalau yang ini 0 ya. Bilangan berapapun kalikan 0 hasilnya 0. Plus 0. Ini keluar dari kurang berarti min 0 kilojoule per mol. Lanjut. Nah, ini sebenarnya kalau kita keluarkan dari kurungan juga bisa, langsung saja ini keluar semuanya dari kurungan. Nah, ayo, ini semuanya adalah min ya, berarti nanti hasilnya pasti min juga ya. Coba kalian jumlahkan. Min berapa hasilnya? 1576, 484 sama 104. Ada yang sudah ketemu menghitungnya? Ketemu min berapa? Negatif Iya. negatif 2164. Iya, benar sekali. Oh, minnya kok kedobelan ini. Bagaimana, ada yang kesulitan dalam menentukan nilai delta H ini? Soal 2 sudah beres. Habis ini kita melanjut ke soal nomor 3. Ada yang kesulitan? Ada yang tanya mungkin sebelum kita lanjut ke nomor 3? Ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami ya untuk soal ini ya. Kita lanjut ya ke nomor 3 ya. Nah, nomor 1, 2 sudah beres. Kita menuju nomor 3. Nomor 3 dilihat ini reaksinya. Jadi untuk menentukan formula dari delta H tentunya juga tergantung dari tiap reaksinya ya. Nah, di sini untuk produknya ada CONH2 2 kali sama H2O. Untuk reaktannya ada CO2 sama NH3. Nah, coba kita tuliskan untuk formulanya. Ayo sama-sama, berarti formulanya bagaimana? Ayo sama-sama, 11 formasi. Biar semuanya bisa untuk membuat formula. Ayo. Di sini produknya apa produknya? Sebelas formasi. Ayo sama-sama. Delta HF0 Iya. dari CONH2. Ya, delta HF0 dari apa? Produknya ada CONH2 2 kali ya. Masih ingat nggak kalian CONH2 2 kali ini sebenarnya apaan sih? Yang biasanya dipakai Pak Tani ya. Ini adalah rumus kimia dari urea ya. CONH2 2 kali itu. Nah, ditambah apa? Ditambah delta HF0 dari lanjut H2O. benar H2O. Untuk produknya sudah disebut semua ya.
sekarang tinggal reaktannya. Jadi dikurangi reaktannya. Reaktannya ada apa saja? Reaktannya ada apa saja? Reaktannya itu ada. Nih, dilihat ya, reaktan itu adalah yang bereaksi, yang di sebelah kiri tanda panah ya. Dibuka lagi bukunya pada saat kelas 10. Dulu pernah saya berikan ya. Nah, di sini reaktannya ada CO2 sama NH3. Berarti untuk formulanya delta HF0 dari apa? CO2. CO2, benar sekali. Nah, CO2 saya tuliskan ditambah delta HF0 dari apa? Ditambah 2 kali iya, delta HF0 NH3. iya benar, 2 kali delta HF0 dari NH3. Nah, untuk formula dari delta H pada reaksi ini sudah kita tuliskan ya. Sekarang tinggal memasukkan nilainya. Sambil dilihat di soal berapa nilai delta HF0 yang diketahui. Mulai untuk yang CONH2 2 kali. Berapa nilainya? Negatif 79,63. 79,63 ya. Nah, ini satuannya beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kilojoule per mol, kalau di sini kilokalori per mol. Nah, jadi untuk satuan energi itu bisa menggunakan joule atau kalori. Ditambah H2O, berapa di situ diketahuinya? H2O-nya berapa? Negatif 57,80. Iya. 8. Angka nolnya nggak usah ditulis, nggak masalah. Kilokalori per mol. Lanjut yang reaktannya. Berapa nilai untuk CO2? Nilai dari CO2 berapa? Negatif 94,05. 94,05 kilokalori per mol. Ditambah 2 kali NH3-nya. Berapa NH3 di situ? Data untuk NH3 Negatif 11,04. 11,04 kilokalori per mol. Nah, sudah beres. Sekarang kita tinggal melanjut ya. Kita hitung sama-sama. Nilai delta H-nya dikeluarkan aja semuanya dari kurungan. Yang ini tetap ya, nilainya min. Lalu yang ini plus kali min juga ya. Nah, ini saya keluarkan dari kurungan. Terus lanjut ke sini. Ini min kali min, berarti jadi plus ya. Jadi plus. Lanjut ke sini. Nah, ini perlu kalian kalikan dulu. Ini nilainya min, pasti nanti kalau kalikan dengan plus jadi min ya. Terus dikalikan dengan min ini, berarti jadi plus. Coba dikalikan dulu, 11,04 kalikan 2, berarti plus berapa? 11,04 kali 2 berapa kilokalori per mol? Ayo, 2 kali 11,04 berapa anak-anak? 22,08. Iya benar, 22,08. Nah, sudah selesai ya, tinggal kita mentotal semuanya. Nah gini nih lebih mudahnya, kalian jumlahkan dulu yang positif ya.
Jadi 94,05 ditambah 22,08 lalu dikurangi 79,63, selanjutnya dikurangi 57,8. Ayo coba sama-sama kalian menghitung. Saya menuliskan hasilnya saja sambil ngecek jawaban kalian benar salahnya ya. Ayo. 94,05 ditambah 22,08 kurangi 79,63 dikurangi 57,8. Ada yang sudah ketemu hasilnya? Berapa hasilnya anak-anak? Negatif 21,3. Negatif 21,3. Yang lainnya bagaimana? Apakah sudah benar ketemu segitu? Min 21,3. Saya belum menghitung. Coba saya hitung juga ya. 94,05 ditambah 22,08 dikurangi 79,63 dikurangi 57,8. Iya, benar sekali. Min 21,3 kilokalori per mol. Ya. Nah, 3 soal sudah saya bahas ya. Nah, dengan tipe soal yang sama ya. Sebenarnya untuk yang ini itu di kurikulumnya ya, itu kalian pengenalan cuma sampai ini saja. Reaksi eksoterm endoterm ya, jadi macam-macam reaksi berdasarkan energinya. Lalu juga macam-macam perubahan entalpi. Kalau ini kan sudah menentukan nilai perubahan entalpi. Ya ini saya kasih bonusan aja. Sebenarnya untuk menentukan nilai perubahan entalpi itu ada 2 cara ya, secara eksperimen sama secara teoritis. Nah ini yang secara teoritis ya. Secara teoritis pun itu ada 3 ya. Ini saya kasih yang 1 saja ya. Nanti kalau kalian ingin tahu yang lainnya nanti bisa langsung ya belajar ke saya ya. Karena nanti mungkin juga kalian butuh nanti ketika kalian pengen ikut yang namanya UTBK. Nah, coba dari ketiga soal ini ada yang ditanyakan belum? Sebelum kita akhiri untuk pembelajarannya. Ada yang tanya mungkin? Dari soal, nah ini ada nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3 dengan semua model soal yang sama. Ada yang tanya? Ada yang ditanyakan anak-anak? Arti diamnya kalian itu bingung ataukah sudah jelas? 11 formasi? Ya, Bu. Sudah jelas? Bisa dipahami untuk 3 soal ini tadi? Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Daripada malu bertanya, nanti kalian sesat di dunia maya ya, karena kita pembelajarannya online ya. Tidak ada yang ditanyakan? Berarti soalnya sangat mudah ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ini saya stop dulu ya untuk presentasinya ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya saya tutup dulu. Nah, tadi saya sudah mempresentasikan ya untuk penyelesaian dari ketiga soal yang sudah saya berikan tadi itu ya. Bagaimana ketika kalian mengerjakan ya penentuan nilai dari perubahan entalpi dari delta H. Nah, tadi kan kalian sudah ngerjain, terus setelah itu kalian masuk pembahasan. Kesulitan kalian apakah sudah bisa terpecahkan? Ada kesulitan tidak? Atau jangan-jangan semuanya jawabannya sudah benar ya? Saking gampang soalnya ya, terlalu gampang soalnya ya. 11 formasi masih di situ ya, coba dong kameranya di-on kan. Saya belum melihat wajah-wajah cantik kalian ini. Ayo, kameranya di-on kan. Aisyah, Aldania, Fala, Jessica, Maina, Kadisa, Kuratu, Reza, Rohmatus,
sama Salma. Ada 10 anak. Ayo, silakan kameranya dinyalakan. Aisyah, sudah terlihat wajah cantiknya. Ayo yang lainnya. Nah, itu Jessica, ada Fala, Salma. Ayo yang lainnya. Nah, Aldania. Ayo, Kadisa. Ayo, yang lainnya. Rohmatus, Reza. Nah, itu Reza sudah terlihat wajahnya. Rohmatus, Kuratu sudah terlihat wajahnya. Maina, Rohmatus kayaknya tertidur lagi ya ini ya, si Rohmatus ini ya. Ayo yang belum nyalain, ayo yang belum nyala ayo. Maina, Reza. Ayo, Maina. Reza juga belum ya. Fala, ini Fala juga belum terlihat ini. Oh, ini Fala. Sudah, Bu. Iya, Fala sudah. Reza sudah. Reza. Iya, Reza sudah. Maina belum, Maina. Maina belum terlihat. Mana Maina ini? Maina, kamu masih di situ, Maina? Nah, ini Maina kayaknya tertidur lagi nih si Maina ini ya. Ya. Sudah mulai terlihat wajah-wajah cantik kalian ya. Entah kalian sudah mandi atau belum ya. Nah, coba untuk yang 3 soal tadi itu ya, bagaimana? Mudah ya? Terlalu mudah? Untuk yang soal tadi itu. Kalau yang teori kayak reaksi eksoterm, endoterm ya, ada ciri-ciri khasnya kan saya rasa kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk yang ini tadi kan penentuan nilai delta H, makanya butuh pembahasan lebih lanjut ya. Jadi tadi saya presentasikan itu untuk teknis penyelesaiannya. Bagaimana? Ada yang kesulitan tidak? Gampang ya? Jessica? Gampang ya? Iya. Senyum kamu itu artinya gampang atau bingung? Enggak gampang, enggak susah. Oh, sedang-sedang saja ya, sukanya sedang-sedang ya. Reza? Gimana Reza untuk soal tadi itu? Sama ya caranya sih bisa, Bu. Tapi kalau nggak lihat ya nggak tahu. Ya, kata kuncinya memang kalian harus saling berlatih ya. Sama kok, saya dulu juga gitu ketika masih sekolah ya. Awal ya pusing ya, bingung. Ini kok agak-agak membingungkan gitu ya, ya. Lama-lama akhirnya menjadi mudah ya, apalagi sekarang ya, ibaratnya sudah menjadi makanan saya ya. Tanpa belajar pun akhirnya bisa mengerjakan. Memang harus berlatih ya, apalagi hitungan kayak gini harus sering berlatih. Nanti kalian akan hafal dengan sendirinya untuk rumus itu. Nah, untuk penyelesaiannya ya memang konsepnya dari matematika. Kayak tadi itu kan ada yang tanya, Bu, kalau tanda min ketemu bilangan genap itu kan jadi positif, Bu. Nah, coba dibuka lagi konsep untuk perkalian ya, perkalian yang tandanya berbeda atau tandanya sama. Itu konsepnya ada di SD ada ya. Saya ingat dulu pada zaman SD itu saya sudah diajarin sama guru saya ya. Berarti itu materi SD. Nah, bisa dibuka-buka lagi ya bukunya. Atau ditanyakan langsung ke guru matematik ya untuk konsep-konsepnya. Bagaimana ini sudah jelas untuk materi hari ini penentuan nilai delta H? Kalau sekiranya nggak ada yang tanya mau saya akhiri ya. Sudah? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Mumpung belum ditutup. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah ini ya, saya itu bingung ya, mengartikan diamnya kalian itu ya. Diamnya itu maksudnya itu ada yang tak ditanyakan ataukah oh sudah sangat jelas sekali, gampang soalnya. Nah dijawabnya pakai kata-kata saja ya, karena saya tidak bisa mengartikan diam kalian. Saya nggak bisa membaca hati kalian. Ayo, ada yang ditanyakan tidak? Kalau ada yang tanya silakan langsung tanya sekarang. Kuratu itu senyum-senyum kayaknya mau tanya sesuatu ya Kuratu. Enggak, Bu. Oh enggak.
Rohmatus, ada yang ditanyakan? Rohmatus, ada yang ditanyakan? Sudah jelas Rohmatus untuk soal yang tadi? Apa, Bu? Sudah jelas untuk yang soal tadi itu 3 soal yang sudah saya jelaskan? Udah. Sudah, nggak ada yang ditanyakan? Tidak? Enggak. Yang lainnya bagaimana? Sudah, tidak ada yang ditanyakan ini? Waktu menunjukkan 9.24, 9.30 kita selesai. Tidak ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ayo tolong dijawabnya pakai mulut ya, jangan pakai hati, saya lagi bingung gini nih ya. Bagaimana, sudah cukup untuk materi hari ini? Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Iya, Bu. Ya, oke. Kalau penjelasan yang tadi itu ya, bagi kalian itu sudah bisa memahamkan ya, alhamdulillah ya. Semoga ilmu hari ini yang sudah kalian pelajari ya bisa bermanfaat ya. Lain kali kalian juga harus sering-sering berlatih ya. Nah, untuk soalnya bagaimana? Karena kalian nggak ada buku dari sekolah ya, browsing ya. Saya rasa banyak sekali soal-soal di internet itu. Ya, carilah soal-soal yang relevan ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke saya atau mungkin kalian tutorial sebaya. Kalau sudah tidak ada yang tanya lagi, untuk rumitnya mau saya akhiri ya. Saya tutup dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.